Pertanyaan yang sering muncul di benak kita tentang Nabi Ibrahim adalah, kenapa Ibrahim dilahirkan di dalam gua? Pada saat Ibrahim masih di dalam kandungan ibunya, Raja Namrud mengumumkan untuk membunuh siapa saja bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Soalnya, Raja Namrud bermimpi bahwa kelak akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Hajar, ayah Ibrahim, kemudian menyembunyikan istrinya di dalam sebuah gua tanpa diketahui siapapun. Istrinya akhirnya melahirkan Ibrahim di dalam gua itu. Karena takut diketahui pasukan Raja Namrud, orang tua Ibrahim lantas meninggalkan bayi Ibrahim sendirian di dalam gua. Saat ditinggal di dalam gua, setiap lapar dan haus, Ibrahim menghisap ibu jarinya yang memancarkan air susu yang manis, sementara jari-jari lainnya mengandung madu dan keju. Ibrahim hidup sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Karena memiliki banyak keistimewaan dan kesabaran, Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Pertanyaan selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi saat Ibrahim lahir? Saat malam kelahiran Ibrahim, berhala-berhala berjatuhan, mahkota-mahkota terlepas dari kepala para raja, bahkan balkon istana Raja Namrud pun roboh berjatuhan. Selama setahun Ibrahim tinggal di dalam gua. Namun setiap bulan pertumbuhan badannya seperti anak usia 1 tahun. Sehingga saat keluar gua pada bulan ke-12, tubuhnya sudah seperti anak usia 12 tahun. Kenapa Ibrahim dibakar Raja Namrud? Suatu ketika, Ibrahim menghancurkan 72 patung milik penduduk Babilonia. Dengan kapak, ia hanya membiarkan satu patung yang paling besar. Kapaknya lalu ia kalungkan pada patung itu. Raja Namrud pun murka dan segera menyuruh pasukan untuk membakar Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar selama 3 bulan sampai menumpuknya setinggi gunung. Api pun dinyalakan di atas kayu bakar. Lalu pengawal Raja Namrud melempar Ibrahim ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat setinggi gunung. Dengan seizin Allah SWT, Ibrahim selamat, tidak terbakar sedikit pun. Allah SWT mendinginkan api itu dengan menciptakan air mata air dan pohon delima di dekatnya. Pertanyaan berikutnya, apakah pekerjaan Ibrahim? Ibrahim memiliki 12.000 kawanan kambing. Setiap kawanan kambing dijaga oleh seekor anjing yang berpakaian sutra berwarna dan dikalungi rantai emas. Ibrahim termasuk salah satu nabi kaya raya. Ia pun tidak pernah makan kecuali bersama tamunya. Jika menjelang sore tidak ada tamunya yang berkunjung ke rumah,
Ibrahim akan berjalan jauh untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersamanya. Ia pun dikenal sebagai orang yang pertama menjamu tamu. Tahukah kamu, Ibrahim adalah satu di antara 5 nabi yang senang menerima dan menghormati tamu. Selain Daud, Sulaiman, Ayub, dan Nabi Muhammad. Namun suatu hari, Ibrahim menolak seorang tamu beragama Majusi datang ke rumahnya. Ibrahim hanya menerima tamu yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan sedih, orang Majusi berusia 70 tahun itu pulang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril menegur sikap Ibrahim seperti itu. Ibrahim pun segera memanggil orang Majusi itu untuk datang kembali bertamu ke rumahnya. Atas perintah Tuhanku, engkau sekarang boleh bertamu ke rumahku. Orang Majusi itu jadi terharu karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Akhirnya orang Majusi itu segera beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tentang kisah Nabi Ismail. Bagaimana terjadinya air Zam-Zam. Sepeninggal Ibrahim, Ismail kecil kehausan dan kelaparan. Ia menangis meronta-ronta. Bunda Hajar bingung. Makanan dan minuman sudah habis. Air susunya juga sudah tidak bisa keluar. Sementara di tempat itu tak ada sedikit pun yang bisa dimakan dan diminum. Tempat itu pun amat sepi. Hajar pun berlari ke sana kemari, bolak-balik hingga 7 kali putranya antara bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Pada saat kebingungan tersebut, tiba-tiba muncullah malaikat Jibril menolongnya. Dengan sayapnya, malaikat Jibril lalu menggali tanah. Dan tiba-tiba syur, muncul sebuah sumber air memancar deras dan amat jernih di dalam tanah. Malaikat Jibril berseru, jam-jam, 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 artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi sebuah mata air. Alhamdulillah, Bunda Hajar dan Ismail pun segera meminum air itu sampai hilang rasa dahaganya. Air itu pun kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Apa keistimewaan air Zam-Zam? Sejak dulu sampai sekarang, sumber mata air Zam-Zam tidak pernah berkurang, apalagi kering. Setelah ada air Zam-Zam, maka tempat yang awalnya sepi, kering, kerontang itu pelan-pelan berubah menjadi tempat yang ramai dan subur. Kenapa pedang Ibrahim menjadi tumpul? Suatu malam, Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan Ismail. Putranya Ismail yang baru berusia 9 tahun harus dikorbankan dengan cara disembelih. Dengan ikhlas dan tegar, Ismail menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka Ibrahim pun segera membawa Ismail untuk dikorbankan ke sebuah bukit Mina. Ketika Ibrahim akan mengorbankan Ismail, tiba-tiba iblis datang menggoda Ismail. Lalu Ismail mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah iblis. Peletak batu itu mengenai mata iblis hingga buta. Dengan kecewa, iblis pun pergi. Ia gagal menggoda Ismail. Nah, itulah asal mula
kewajiban melempar jumrah bagi jemaah haji. Perintah pengorbanan Ismail semata-mata untuk menguji ketaatan kedua hamba Allah itu. Melaksanakan perintahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pedang itu mendadak tumpul sehingga Ibrahim sama sekali tidak bisa menyembelih Ismail. Meski Ibrahim telah mencoba menyembelih Ismail berkali-kali, padahal pedang itu sangat tajam dan bisa mudah membelah batu dengan sekali tebasan. Pada saat Ibrahim kebingungan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menggantikan pengorbanan Ismail dengan seekor domba dari surga. Domba itu dulu pernah dikorbankan oleh Habil putra Adam. Sejak peristiwa itulah kemudian dikenal ibadah kurban dan rutin dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun pada bulan Zulhijjah hingga sekarang. Kenapa disebut Maqam Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh Ibrahim bersama Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah. Lalu keduanya bergotong royong membangun Ka'bah dari batu-batu besar. Pada saat itu ada sebuah batu besar yang menjadi injakan Ibrahim saat menyusun batu-batu. Saat menyusun batu-batu menjadi bangunan Ka'bah, dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, telapak kaki Ibrahim sampai membekas di atas batu itu. Batu itu pun kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Tempat itu kini menjadi tempat sholat para jemaah haji. Tahukah kamu, Ismail hidup sekitar tahun 1911 sampai 1779 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ismail 2 kali menikah dan dikaruniai 12 putra dan seorang putri. Dari keturunannya itulah kelak lahir Nabi Muhammad SAW. Ismail wafat pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Pertanyaan yang sering muncul tentang Nabi Lut adalah kenapa Allah menimpakan bencana pada kaum Sodom. Kaum Sodom sudah lama durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan mereka yang paling nyata adalah saling menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Meski Lut sudah berdakwah siang malam, tapi hanya segelintir kaum Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihah, istri Lut sendiri ternyata salah seorang yang durhaka juga. Siapa 3 pemuda yang datang ke rumah Lut itu? Suatu hari ada 3 pemuda tampan bertamu ke rumah Lut. Karena ketampanan mereka, maka kaum Sodom meminta Lut untuk menyerahkan ketiga pemuda itu kepada mereka. Lut menolak perintah mereka. Dengan penuh kemarahan mereka mendatangi rumah Lut. Tapi saat kaum Sodom masuk ke dalam rumah Lut, tiba-tiba muncul sinar yang amat menyilaukan mereka. Dalam sekejap mereka mengalami kebutaan. Ternyata ketiga pemuda tampan itu adalah 3 malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyamar menjadi 3 pemuda yang tampan. Ketampanan mereka ternyata menarik perhatian kaum Sodom. Kaum Sodom meminta Lut menyerahkan kedua pemuda itu.
Apa maksud kedatangan dua pemuda tampan itu? Kedua pemuda itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Lut. Mereka memberitahu Lut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana dahsyat di negeri Sodom. Ajaklah keluargamu dan pengikutmu yang beriman pergi ke tempat yang aman pada malam hari. Tapi ingat, kalian jangan pernah melihat ke belakang apapun yang terjadi. Kenapa dilarang menoleh ke belakang? Maka selepas tengah malam, Lut bersama keluarga, dua putrinya, dan pengikut setianya segera pergi meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Namun, istri Lut melanggar perintah malaikat. Ia penasaran dan menoleh ke belakang. Ia mendadak terpana, tubuhnya menjadi kaku. Ia benar-benar ngeri melihat sebuah bencana yang amat dahsyat sedang terjadi di kota Sodom. Bangunan, manusia, dan semua yang ada di kota Sodom hancur binasa, terkena hujan batu dan petir. Kemudian gempa dahsyat mengguncang kota Sodom. Pada waktu subuh, bumi pun terbelah hingga menelan kota Sodom, termasuk istri Lut. Kenapa disebut laut mati? Kota Sodom kini menjadi laut mati atau danau mulut. Laut mati itu muncul akibat gempa bumi dahsyat yang terjadi di kota Sodom pada masa Lut. Kota itu ditelan bumi sampai kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Di tepi laut mati terdapat lembah Sidim. Di sana masih tersisa bekas bangunan-bangunan kaum Sodom. Daerah itu terdapat antara Palestina dan Yordania sekarang. Tahukah kamu, Lut hidup sekitar tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ia ditugaskan berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom, Sam, Palestina. Lut masih keponakan Ibrahim. Ia wafat di desa Shafrah di Syam, Palestina. Pertanyaan yang sering muncul tentang Nabi Ishak adalah, siapa tamu aneh yang enggan makan? Istri Ibrahim yang pertama bernama Sarah. Setelah menikah sekian lama, Sarah belum juga memiliki keturunan. Kemudian Sarah menyuruh Ibrahim menikahi budaknya bernama Hajar. Hajar adalah seorang budak pemberian Raja Mesir kepada Ibrahim. Setelah menikah dengan Hajar, barulah Ibrahim memiliki putra bernama Ismail. Kelak Ismail diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi sebagai penerus dakwah Ibrahim. Suatu hari Ibrahim kedatangan dua orang tamu misterius. Meskipun disuguhi aneka makanan dan minuman yang lezat, namun mereka enggan menyantapnya sedikit pun. Setelah diselidiki, ternyata keduanya malaikat yang menyamar menjadi manusia. Mereka diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan pada Ibrahim bahwa Sarah akan memiliki keturunan. Pertanyaan yang sering muncul juga, kenapa dinamai Ishak? Pada saat mendengar kabar itu, Sarah pun tersenyum tak percaya. Ia merasa ragu bagaimana mungkin ia mengandung di usianya sangat lanjut. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Saat itu Sarah berusia 90 tahun.
dan usia Ibrahim 100 tahun. Sarah pun kemudian menamai putranya Ishak. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa, gembira, seraya terkejut. Ishak lahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak lahir pada saat Ismail berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Ishak menurunkan beberapa nabi dan rasul Bani Israel, di antaranya Yakub, Ayub, Yusuf, dan serta Musa. Apakah Ishak mencari calon istrinya sendiri? Ibrahim menyuruh pelayannya untuk mencarikan istri untuk Ishak. Calon istri Ishak harus dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa lain. Ibrahim memberikan 10 ekor unta yang dimuati banyak barang-barang berharga. Kemudian pelayannya pergi ke Padama Aro'am, sebuah daerah di Irak, tempat asal kelahiran Ibrahim dulu. Di sana pelayan itu kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Ribka binti Batnail bin Nahur bin Tore. Pelayan itu langsung memasangkan sebuah cincin emas dan 12 gelang di tangan Ribka. Dengan senang hati dan penuh syukur, akhirnya Ribka dinikahi Ishak pada tahun 2088 sebelum Masehi. Apa penyebab perselisihan kedua putra Ishak? Setelah 20 tahun pernikahannya, Ishak baru memiliki 2 putra kembar bernama Ishu dan Yakub. Saat lahir, Yakub memegangi kedua kaki Ishu sehingga dinamai Yakub. Ishak lebih menyayangi Ishu karena yang pertama lahir. Ishu menurunkan nenek moyang bangsa Romawi. Sementara Bunda Ribka lebih menyayangi Yakub karena ia anak bungsu. Namun Ishu tidak menyayangi Yakub karena Yakub pernah didoakan secara khusus oleh Ishak sementara dirinya tidak. Suatu hari Ishak memanggil kedua putranya untuk berdoa, namun hanya Yakub yang datang. Saat itu Ishu sedang pergi berburu. Ishak lalu membacakan doa untuk Yakub, semoga Allah memberikan embun dari langit dan kekayaan dari bumi. Hendaklah semua orang tunduk kepadamu agar engkau menjadi tuan atas mereka dan atas saudaramu. Nah, tahukah kamu Ishak hidup sekitar tahun 1761 sebelum Masehi sampai 1638 sebelum Masehi. Sebelum wafat, Ishak masih sempat berdialog dengan malaikat Israel. Wahai Israel, apakah Allah mengutusmu untuk mencabut nyawaku? Tanya Ishak. Benar, aku datang hendak membawamu ke surga. Ishak tersenyum bahagia. Setelah Ishak mendoakan Yakub dengan sangat lembut, malaikat Israel mencabut nyawanya. Ishak wafat pada usia 180 tahun di kota Zirun, Madinah. Ishak kemudian dimakamkan di gua dekat makam Ibrahim ayahnya. Apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Yakub? Mungkin itu yang pertanyaan yang sering kita tanyakan. Ishak menyarankan Yakub untuk pergi mencari pamannya bernama Laban. Ishak khawatir dengan keselamatan Yakub jika terus tinggal bersama saudaranya itu. Maka Yakub pun pergi dari Palestina menuju Babilonia. Di tengah perjalanannya, ia tertidur dan bermimpi. Yakub bermimpi melihat banyak malaikat turun ke bumi.
Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat merdu, Yakub sangat terpesona. Lalu dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wahai Yakub, sesungguhnya aku akan memberimu berkah. Engkau akan memiliki keturunan yang banyak yang akan menguasai bumi." Apa mas kawin Yakub pada istrinya. Kemudian Yakub menikah dengan kedua putri paman Laban bernama Leah dan Rachel secara bertahap. Untuk menikahi Rachel, paman Laban meminta syarat mas kawin yang unik, yaitu Yakub disuruh mengembalakan domba milik paman Laban selama 7 tahun. Setelah menikah dengan Leah, 7 tahun kemudian Yakub menikahi Rachel dengan mas kawin yang serupa, yaitu harus kembali bekerja selama 7 tahun mengembalakan domba milik paman Laban. Setelah kedua putrinya menikah, lalu paman Laban memberikan kedua budak perempuan untuk menemani Leah dan Rachel. Dua budak perempuan itu bernama Zulfa dan Balha. Di kemudian hari, Leah dan Rachel meminta Yakub untuk menikahi Zulfa dan Balha, sehingga Yakub memiliki 4 istri. Yakub dari Leah dikaruniai 6 putra dan 1 putri, yaitu Ruben, Sam'un, Levi, Yehuda, Yesakir, Zabulun, dan Dinah. Sedangkan dari Rachel melahirkan dua putra dan 1 putri, yaitu Yusuf, Benyamin, dan Yathirah. Sementara dari Zulfa dikaruniai 2 putra, Ja'ad dan Asyir. Dan terakhir dari Balha dikaruniai 2 putra bernama Dan-an dan Naftali. Kenapa Yakub dijuluki Israel? Selagi muda, Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari, maka ia pun dijuluki Israel, yang artinya yang berjalan di malam hari. Dari keturunan Yakub kemudian lahir kaum Bani Israel, dan banyak terlahir para nabi dan rasul, yaitu Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Siapa putra yang lebih disayangi Yakub? Di antara ke-12 putranya itu, Yakub lebih menyayangi dan memperhatikan Yusuf dibandingkan putra yang lain. Memang Yusuf memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Di akhir hidupnya, Yakub pun tinggal bersama Yusuf yang menjadi seorang pembesar Mesir pada usia 147 tahun. Yakub wafat dan dimakamkan di Mesir. Tahukah kamu, Yakub hidup sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Yakub pernah kehilangan penglihatannya. Hal itu karena Yakub terus-menerus bersedih dan menangis memikirkan nasib Yusuf yang hilang. Saat itu Yusuf diajak saudaranya pergi ke suatu tempat. Kemudian saudaranya itu menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka lalu melapor kepada Yakub bahwa Yusuf meninggal diterkam hewan buas ketika diajak bermain di hutan. Dengan seizin Allah, di kemudian hari Yakub bisa bertemu kembali dengan Yusuf, dan Yakub pun bisa melihat setelah kedua matanya diusap oleh pakaian Yusuf.